Apapun yang kita lakukan, ridhonya adalah tujuan. Amalan kelak dipertanyakan. Hanya satu dari dua pilihan, kemuliaan atau kehinaan, kemenangan atau kegagalan, jannah atau nar. Berbekalah dengan takwa, karena ia sebaik-baik bekal yang ada. Lekaslah bergegas, genggam erat tangannya, padukan langkah, satukan irama, menapak jalannya. Ingatlah wahai, segeralah bergegas, usah terlalu lama kau terlena. Di sini 30 tahun sudah Al-Manar berjuang, mengiringi langkah para pejuang Islam yang siap sedia untuk mengabdi kepada agama, nusa dan bangsa. Cita ku raih, dunia ku gapai, akhirat ku dapat. Saksikanlah bersama pagelaran seni mahakarya santri, melahirkan kreativitas tanpa batas, berinovasi dalam berkarya. Al-Manar siap memperekat persatuan umat, menyatukan ukhuwah Islamiyah, bekerja tanpa lelah, berjuang lillah. Right Generation. Satu tantangan yang baru.
Halo, selamat pagi semuanya. Mana nih semangatnya di hari yang cerah dengan kabar yang indah. Masya Allah banget hari. The spectacular performance serves the winners and the leaders. Yang pastinya kaya anak, inovasi dan juga prestasi. And a spectacular collaboration in this beautiful day. Salam saya adalah salam persatuan. Salam kesatuan antara umat Islam. Salam keindahan dan kedamaian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar hadirin sekalian? Semoga selalu dalam keadaan yang baik, di kabar yang baik, di tempat yang baik, dan dalam suasana hati yang baik. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Lihat para hadirin udah pada semangat, apalagi Uhti sama Ahi yang di sebelahnya Ana nih. Kelihatan lebih fresh and full power banget. Emang kenapa sih? Bisa dong diceritain ke penonton sekalian. Pastinya dong Teh Asbia. Apalagi kali ini kita menjadi pembawa acara di Wisuda Santri Angkatan ke-28 Strive Generation. Ya, dan pagelaran seni kreativitas santri Ti. Yang dimana ini akan banyak penampilan dari santri yang pastinya spektakuler Ti. Ahi, Uti, tapi kan kita belum kenalan nih. Katanya nih kalau tak kenal itu maka ta'aruf bisa, kenalan juga bisa. Benar banget ya Lovita. Perkenalkan, nama saya Alexa Berosiat, kelas 2 intensif berasal dari Bantar Bolang, dan rekan saya Kamila Asviana, kelas 2 intensif asal dari Randu Dongkal, dan teman saya Lovita Dwi Agustin, kelas 2 Sanawi asal dari Jakarta, yang akan menemani hadirin sekalian di panggung spektakuler ini. Disinilah kami berkreasi, di sini pula kami berinovasi. pada panggung pra-acara Wisuda Santri Angkatan ke-28 Strive Generation dan pagelaran seni kreativitas santri Pondok Pesantren Modern Almanar Muhammadiyah Pemalang yang bertemakan spirit aktual menuju 30 tahun Almanar Gemilang. Beri tepuk tangan. Masya Allah ya, Ahi Uti, acara kali ini tuh ya bener-bener megah banget kalau dilihat. Plus-plusnya lagi, pemandangannya tuh indah, menggambarkan isi hatinya penonton banget nih, yang ceria dan juga gembira. Pastinya deh Lovita, apalagi ya ada sekitar 800 orang lebih yang hadir kali ini untuk menikmati pemandangan panggung kali ini nih Ti. Dan kalau masalah pemandangannya Ti, kayaknya kota Pemalang nih cocok banget buat destinasi wisata ketika liburan nih Ti. Aduh, Ayah Alex nih udah ngomongin liburan aja, ngingetin Teh Asya. Pada saat liburannya Teh Asya sama keluarga nih ke kota Jogja. Dan di kota Jogja ini pemandangannya nggak kalah keren dan nggak kalah indah nih sama yang namanya kota Pemalang. Tapi Uti, Ahi, anak kasih tahu ya, pemandangan yang bagus ini tuh nggak cuman di kota Pemalang sama Yogyakarta aja deh. Seluruh Indonesia juga punya keindahan alam yang banyak. Bener nggak? Bener banget, makin cinta deh sama Indonesia. Gak sabar banget nih buat liburan. Sesuai banget lah sama yang menjadi first performance di acara kali ini. Yakni yang akan ditampilkan oleh kelas 1 Sanawi Banat, yang akan menampilkan sesuatu yang bernuansa tanah air nih Uhti Ahi. Aduh, Ana jadi penasaran nih, first performance pertama kita ini menggambarkan tanah air. Pasti penonton semua penasaran ya Uhti Ahi. Penasaran banget Bener dong banget, pastinya. penasaran pastinya. Nah, gimana kalau langsung saja kita tampilkan? Tanah Air Dance, selamat menyaksikan. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy. Nusantara Indonesiaku, sebuah negeri yang menjadi tempat diriku dan lainnya dilahirkan. Sebuah bangsa di mana diriku dibesarkan. Sebuah tempat yang menjadikan diriku lebih kuat dan hebat. Indonesia adalah negeri sebagai kebanggaanku. Dari ujung ke ujung, tampak jelas engkau begitu hijau. Setiap sudut darimu mengukir setiap cerita yang berbeda.
Beri tepuk tangan yang meriah dulu dong buat penampilan Tanah Air deh. Bener-bener penampilannya wow banget nih Ukti Ahi. Masya Allah nih, bukan hanya tariannya yang keren, puisinya juga sangat-sangat menyentuh hati nih. Dan tahu nggak penonton, di Almanar ini bukan hanya diajarkan buat cinta tanah air aja nih, tapi santri-santrinya juga diajarkan buat ilmu-ilmu agama yang pastinya bermanfaat dong. Nih bener banget ya Asvia nih. Kalau ngomongin soal santri nih, pasti nih Ana sendiri nih kepikiran namanya drama performance yang bakal tampil selain ini Ti. Ada drama yang mengisahkan antara santri dengan preman nih Ti. Bakal seru banget intinya. Ana tuh ya kalau udah ngebayangin drama santri dicampur preman tuh ngebayanginnya tuh kayak wow banget nih. Pasti wow banget, nggak mungkin enggak. Juga pasti penasaran kan Iya, no. Coba lihat no, kerudung hijau anak kecil banget udah penasaran banget tuh kelihatannya. Bener banget nih. Aduh, gimana? Gimana langsung kita panggil kan bersama Drama Kabaret. Let's watching. Ikuti pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru-guru. Siswa pun sangat tenang, tentram, dan damai. Namun, ketenangan tersebut sedikit terusik karena adanya gangguan dari preman-preman desa yang mengganggu para santri. Di pagi hari yang cerah, para santri sedang berkumpul setelah melakukan sholat subuh berjamaah di masjid. Seperti biasa, mereka bercakap-cakap sebelum memulai aktivitas. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei penonton, perkenalkan nama saya Umar. Umar Bakri, pegawai negeri. Nama saya Toyib. Sayang aku bukanlah Bang Toyib yang tak pulang-pulang. Dan nama saya Ucup. Kami semua adalah SMK, santri maco gitu loh. Oh iya teman-teman, hari ini ada hafalan ya? Iya benar, hari ini ada hafalan. Aduh gimana nih, aku belum sempat menghafal. Sama aku juga belum sempat menghafal. Kemarin aku ketiduran. Hei, bangun, kerja. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Ah, kalian ini gimana sih? Jadi santri kok nggak teladan? Bagaimana bisa jadi kiai? Emangnya kamu sudah hafal? Belum. Aduh, capek deh. Ya udah, daripada kita ngobrol di jalan begini, lebih baik kita menghafal. Oke, let's go bro. Santri-santri pun pergi untuk menghafal. Para preman masuk dengan jalan agak sempoyongan. Bukan karena mabok minuman, melainkan mabok naik petek-petek di perjalanan. Dan salah satu preman membawa botol minyak kayu putih. Pakis ke papa preman-preman. Oh, pakis ke papa metropolitan. Pakis ke papa preman-preman. Oh, pakis ke papa metropolitan. Penonton, kenalin gue, Mas Boy. Gue komandonya di sini. Penonton, gua Sam. Kenalin, saya Mike. Kami semua adalah PLN.
Preman Lebay Nasional. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Bos, kenapa? Emangnya mabuk? Iya nih, bos mabuk. Mabuk apa, Bos? Mabuk naik etek-etek. Hah? Kirain mabuk miras. Pantesan bawanya botol minyak kayu putih. Gue kan preman Lebay Nasional, anti miras dan arak. Hahaha. Emang lagi tampan, memang lagi tampan. Tampan gini, kamu masih tak mau. Emang kamu cantik, kau benar-benar cantik. Cantik sayang, kita cuma temenan. Datanglah para santri, yaitu Umar, Toyib, dan Ucup. Jangan sepelekan seorang santri dengan budayanya pakai sarung peci. Santri bukan hanya bisa mengaji, santri juga bisa berkarya dalam seni. Santri milenial. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi bang, numpang lewat. Mau kemana emangnya? Mau ke pondok bang. Nanti dulu. Enak aja kok. Mau lewat pajaknya mana? Pajak apa, Bang? Ini kan tempat umum. Abang tidak boleh begitu. Permisi, Bang. Kita buru-buru. Mau cabut aja. Serahin duit kalian, cepat. Kalau enggak, gue ambil paksa nih. Gimana ini? Kita tidak bisa lewat atau kita hadapi saja mereka? Ya udah, kalau nggak ada pilihan lain. Serbu. Santri pun meninggalkan para preman yang sudah babak belur dan kesakitan. Namun, di awal kekalahan para preman pun mempunyai rencana yang lebih jahat. Mereka mendatangi seorang dukun karena ingin mendapatkan kekuatan untuk mengalahkan para santri. Bos, gimana nih, Bos? Kita kalah. Kita pergi ke dukun saja, Bos. Ya sudah, ayo. Kemudian itu, masuklah Mbak Dukun dengan pakaian yang serba hitam, menyentrik, dan aksesoris aneh di sekujur tubuhnya. Lalu, datanglah preman sebagai pasiennya. Sibuk nih, bisa. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kami mulut Mbah Dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembuh. Permisi Mbah, Kalian adalah para preman yang baru saja dikalahkan oleh santri itu kan? Maksud kalian kemari untuk meminta jimat supaya bisa mengalahkan para santri itu, iya kan? Beneran Mbah, saya mohon bantuannya. Tidak jadi masalah, bisa saya atasi. Pakai ini. Apa ini nih Mbah? Sudah,
Jangan banyak tanya, pakai saja dan sekarang datangi santri itu. Dijamin kalian pasti menang. Ya sudah, terima kasih Mbah. Kemudian masuklah Pak Kiai dengan memanggil Pak Mahmud. Pak Mahmud dipanggil karena Kiai tahu karena beberapa santri ada yang terlibat perkelahian dengan preman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton, saya di sini menjadi kiai. Amin ya penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton, saya jadi asisten Pak Kiai. Pak Mahmud. Iya Pak Kiai, ada apa? Ada yang perlu saya bantu? Panggil santri yang bernama Umar dan kawan-kawan ke sini. Baik Pak Kiai. Umar, Toyib, Ucup, Buna, Bisra. Disuruh sholat gak pernah mau, disuruh zakat juga gak mau, bulan puasa batal melulu, diajak gaji bilangnya malu. Bocah ngapa ya, bocah ngapa ya, bocah ngapa ya. Oh benar kalian yang kemarin terlibat perkelahian dengan para preman. Benar Pak Kiai. Mengapa kalian lakukan itu? Kemarin kami dipalak preman-preman itu Pak Kiai. Preman-preman itu berniat untuk menghajar kami. Terpaksa kami melawan untuk menjaga diri. Oh jadi begitu ceritanya. Seharusnya kalian lebih bisa untuk menahan emosi. Selesaikan secara baik-baik, gitu kan lebih enak. Iya Pak Kiai. Ketika Pak Kiai sedang memberi pengarahan, datanglah para preman dengan jimat dari pemberian Mbah Dukun ke dalam pesantren dan bertemu dengan para santri dan Pak Kiai. Hai kamu, sekarang aku datang kemari untuk membalas dendamku yang kemarin telah kalian permalukan. Ada apa ini? Siapa kalian? Bawa apa ini? Pak Kiai, mereka preman yang kemarin berkelahi dengan kami. Nah, Kalian takut ya? Ini jimat kekuatan kami. Astagfirullah. Zaman sudah modern seperti ini, kalian masih percaya dengan jimat seperti itu? Kami bukan takut, tapi kami terganggu oleh bau kalung yang kalian pakai. jadi kalian tidak takut ya? Berarti kita sudah ditipu sama dukun ketungan itu. Bagaimana ini? Apa? Dukun? Astagfirullah. Kalian pergi ke dukun, kalian tahu tidak? Pergi ke dukun dan mempercayainya sama saja kalian berbuat musyrik dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, hanya takut dan meminta kepadanya serta meyakini dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pada dukun atau lainnya. Kalian semua beragama Islam. Ya Pak Kiai, kami Islam. Kalau kalian mengaku beragama Islam, kewajiban kalian adalah belajar ilmu yang mempelajari hukum-hukum Islam dan mengamalkannya pada kehidupan sehari-hari. Maafkan kami Pak Kiai. Jangan meminta maaf kepada saya dan minta maaflah kepada Allah. Baiklah Pak Kiai, kalau begitu bolehkah kami menuntut ilmu Islam di pondok ini? Oh, tentu boleh.
asalkan kalian berniat untuk merubah diri kalian untuk menjadi yang lebih baik lagi. Saya izinkan. Baiklah Pak Kiai, kami akan turuti semua peraturan yang ada di sini. Subhanallah, mungkinkah ini hidayah untuk kalian semua? Ya mungkin begitu Pak Kiai, walaupun kita preman, tetapi undang-undang kita masih bersedekah dengan para pengemis jalanan yang masih teman kami sama-sama tidak mempunyai pekerjaan. Maka dari itu, jika kalian ingin mendapatkan hidayah, perbanyaklah sedekah, karena di luar sana masih banyak orang yang mengharapkan hidayah atau petunjuk dari Allah. Iya Pak Kiai. Akhirnya para preman pun insaf dan belajar ilmu agama di pondok pesantren itu hingga menjadi santri yang soleh dan berilmu. Selesailah drama yang kami bawakan, semoga menghibur dan juga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Rahmatnya selalu memberkahi dirimu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan di hati. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika mentari telah bersinar, sinarnya akan selalu berpijar. Rahmatnya selalu memberkahi dirimu dari salah. Ciptakan satu jiwa yang Masya Allah, pelajaran banget nih buat kita. Gimana Tip? Penampilannya keren gak nih tadi? Keren banget dong pastinya. Ya benar banget nih. Buat pelajaran banget buat kita. Tadi kita belajar apa aja nih Ti? Ada tawakal, ikhlas, sabar, dan lain sebagainya macamnya lah. Dan, oh ya Ti, kira-kira nih tim UT Asmia nih naik ke panggung nih bawa penampilan gak nih Ti? Bawa dong, pastinya masih banyak banget dong penampilan yang akan tampil setelah ini. Jadi setelah ini akan ada penampilan yang menampilkan sebuah tarian nih dari luar negeri. Dan kalau dilihat dari mukanya Ayah Alex nih kayaknya ya, asal negaranya ini nih negaranya kakek buyutnya Ayah Alex nih. Negara kakek buyutnya anak. Coba anak penonton dulu ya. Penonton, kira-kira nih muka anak mirip orang mana nih ke penonton? Cina, iya Cina Tias ya. Bener banget dong Cina. Oh iya Cina nih, kalau bahas masalah tentang Cina nih orangnya the best nih. Kayaknya kalau semisal yang performan bakal tampil setelah ini adalah orang-orang Cina, kayaknya bakal bagus banget nih. Bener banget dong, gimana kalau langsung saja kita tampilkan? Sinziwu, selamat menyaksikan.
look on your face like you won. Like nothing that I say is Keren gonna apa keren change how Dani you penampilan feel. yang tadi? You sit there and you tell Oh, me you Tilovita, fell out of tadi love. tuh tariannya Tilovita tuh bener-bener anggun banget dan cantik banget, Masya Allah, pokoknya lah. Aduh, makasih ya Tiasia. Jadi malu nih gara-gara. Oh iya Tiasia, tadi kan kita udah ngeliat nih penampilan yang genrenya ini seneng-seneng. Saatnya sekarang ya penonton, kita ganti ke genre yang sedih sekaligus mengharukan nih. Bener banget nih, jadi setelah ini akan ada sebuah drama yang mengisahkan tentang perjuangan seorang ibu untuk anaknya. Tiasia, tau nggak? Anak tuh ya kalau udah dengar kata ibu tuh keingetan ibu yang di rumah. Lo bayangin lagi nyuci baju, kayak kasihan gitu loh Ti. Makanya dibantuin dong Tilovita. Aduh, Anda jadi penasaran deh sama drama selanjutnya. Gimana kalau kita tampilkan bersama drama Tetesan Keringat Terakhir Seorang Ibu. Have nice watching. Pada dini hari menjelang subuh, Ibu Novi melaksanakan sholat subuh. Seusai sholat, Ibu Novi pun berdoa. Ya Allah, karuniakan kebaikan kepada hamba dan anak hamba. Mudahkanlah urusan hamba dan anak hamba. Ya Allah, mudahkanlah hamba dalam mencari nafkah untuk keluarga kecil hamba. Ya Allah, kabulkanlah doa hamba. Amin ya rabbal alamin. Saat Ibu Novi selesai berdoa, Novi melewati sang ibu tanpa menghiraukannya. Dengan suara khas milik ibunya, ia pun memanggil Novi. Novi, kamu sudah sholat subuh belum? Sholat? Ngapain Novi sholat, Bu? Dulu Novi sholat, dari waktu Bapak sakit sampai Bapak meninggal. Allah nggak pernah tuh ngabulin doa-doa Novi, Bu. Malah hidup kita makin susah sekarang. Udah lah, Bu, Novi capek mau tidur. Ibu Novi hanya bisa bersabar menghadapi tingkah laku Novi yang selalu membantah ucapannya. Ketika Ibu Novi keluar rumah dengan membawa keranjang yang berisikan kue, Novi menghampiri ibunya. Bu, Novi minta uang dong. Ibu lagi nggak ada uang, Nak. Nanti ya, setelah ibu jualan. Masa nggak ada uang sih, Bu? Yaudahlah, Novi cabut dulu. Assalamualaikum. Novi menyalimi tangan ibunya, lalu ia pun pergi. Saat Novi sedang berjalan di trotoar, tiba-tiba ada dua perempuan seusianya menghampiri Novi. Nov, lo kenapa murung gitu? Nyokap lo lagi? Gue nggak dikasih duit sama nyokap. Saat Novi ingin melanjutkan ucapannya, tiba-tiba Vira menunjuk kepada ibu-ibu yang sedang memainkan handphonenya. Lo nggak ada duit kan, Nov? Kas lah. Novi yang langsung menjalankan aksi kriminalnya itu, dia berlari bersama kedua temannya. Copet, copet, tolong, ada copet. Mana Bu copetnya? Tadi lari ke sana Mbak, copetnya. Tapi Novi terjatuh saat kedua temannya berhasil kabur. Aduh, pakai jatuh segala lagi. Hei kamu, kembaliin sini handphone saya. Bu, gimana kalau dia kita bawa ke kantor polisi aja, biar kejadian ini nggak terulang lagi. Hah? Kantor polisi? Kan saya sudah mengembalikan HP ibu. Tapi kamu harus tanggung jawab atas kesalahan kamu. Ayo mbak, kita bawa aja dia ke kantor polisi. Lagi pula saya takut barangkali nanti ada kejadian kayak gini lagi. Di situ, Novi hanya bisa pasrah. Kalau saja dia tidak menuruti ajakan temannya, pasti tidak akan seperti ini jadinya. Sesampainya di kantor polisi, ibu-ibu tadi langsung menghampiri seorang poluan dan mengadu atas perbuatan. Bu, tolong tangkap anak ini, dia udah nyopet handphone saya. Ibu, tenang dulu ya. Coba ibu ceritakan kejadiannya. Ibu-ibu tadi pun menceritakan kejadian yang telah diperbuat Novi. Dengan cepat, poluan itu langsung meminta ibu-ibu tadi untuk pulang, agar tidak terjadi keributan di antara mereka. Novi, sini kamu. Saya, Bu. Iya, kamu. Kenapa ya, Bu? Bisa ketikkan nomor HP orang tua kamu? Setelah Novi mengetikkan nomor handphone orang tuanya, poluan langsung menghubungi nomor orang tua Novi.
Seusai Ibu Novi berjualan, Ibu Novi pun langsung bergegas pulang ke rumah. Tetapi saat ia berjalan, tiba-tiba ada telepon masuk dari nomor yang tidak ia kenal. Halo, dengan orang tua dari Novi. Iya, ini siapa ya? Ibu, kami dari pihak kepolisian menangkap anak ibu yang diduga mencuri handphone seorang ibu-ibu di jalan. Apa ibu bisa datang ke sini? Kantor polisi. Baik Bu, saya kesana sekarang. Sesampainya di kantor polisi, Ibu Novi menghampiri poluan yang sedang mewawancarai anaknya. Bu polisi, tolong bebaskan anak saya, Bu. Ibu, tenang dulu ya Bu. Anak ibu akan kami bebaskan, tapi dengan catatan akan menulis surat perjanjian bermaterai untuk tidak mengulangi perbuatannya. Selepas Ibu Novi menandatangani surat perjanjian, Novi dan ibunya pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Ibu Novi meminta Novi duduk di hadapannya. Novi, ibu mau bicara sama kamu. Setelah ibu pikir-pikir, ibu mau kamu masuk pesantren. Novi tak menjawab. Dia hanya bisa mengangguk pasrah. Keesokan harinya, Ibu Novi mengantarkan Novi hingga ke asramanya dan bertemu dengan seorang ustadzah pengurus pesantren. Bu Ustazah, saya nitip anak saya ya, agar dia bisa menjadi seorang hafidhoh. Baik Bu, insya Allah saya akan membimbing Novi dengan baik, sehingga dia bisa menjadi seorang hafidhoh. Beberapa waktu setelahnya, azan Isya pun dikumandangkan. Setelah Novi melaksanakan sholat berjamaah, dia melanjutkan dengan belajar membaca Al-Quran bersama Ustadzah Akila. A'udzu, 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 a'udzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Akhirnya, Novi sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik. Ia pun berniat untuk menghafalkannya. Tak disangka, 2 bulan sudah berlalu. Novi mendapatkan sertifikat hafizah. Sementara itu, kuenya Bu. Saya mau beli kuenya, Bu. Mau beli berapa nak? Saya mau beli semuanya, Bu. Soalnya di rumah saya mau ada pengajian. Alhamdulillah, semoga kamu dilancarkan ya rezekinya. pada saat itu juga penyakit Ibu Novi kambuh secara tiba-tiba. Astagfirullahaladzim. Ibu kenapa? Saya antar pulang ya, Bu. Terima kasih ya nak. Ibu Novi pun langsung diantarkan ke rumah oleh remaja tersebut. Ibu tinggal sendirian. Saya hanya tinggal berdua dengan anak saya, tapi dia sedang di pesantren. Apa saya teleponkan anak ibu, biar dia bisa pulang dan tahu kondisi ibunya sekarang? Assalamualaikum, saya tetangga dari ibunya Novi, ingin memberitahu ke Novi kalau ibunya sedang sakit. Waalaikumsalam. Baik Bu, saya akan sampaikan kepada Novinya. Tak lama kemudian, Sada pun memberitahu Novi dan mengizinkannya untuk pulang. Novi pun bergegas untuk pulang. Sesampainya di rumah, Novi menghampiri ibunya yang sedang berbaring kesakitan. Ibu kenapa? Ibu gak apa-apa nak. Ibu cuma sakit kepala. Nanti juga kalau diminumin obat, pasti sembuh. Oh iya, gimana kamu di pondok? Hafalan kamu? Astagfirullahaladzim. Ibu, kita ke rumah sakit aja yuk, Bu. Gak usah nak. Ibu gak apa-apa. Aduh. Ibu Novi tak sadarkan diri. Kemudian, Novi memanggil dokter agar ke rumahnya. Tetapi, Ibu Novi tak berhasil diselamatkan. Ia meninggal dunia.
Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi Allah berkehendak lain. Yang sabar ya. Ibu, maafin Novi, Bu. Selama ini Novi belum bisa jadi anak yang baik buat Ibu. Tadinya Novi mau nunjukin sertifikat sebagai penghargaan kalau Novi udah jadi hafizah seperti yang Ibu inginkan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya turut berduka cita ya Novi. Kepergian Ibu Novi pun disiarkan. Tetangga dan para saudara Novi pun datang untuk mengikuti proses pemakamannya. Novi, sebenarnya selama ini ibu kamu mengidap penyakit kanker stadium 4 dan selama ini yang tahu hanya ibu dan pihak rumah sakit. Kok Ibu gak pernah cerita ke Novi? Ya Allah, maafkan kesalahan Novi. Selama ini Novi sudah durhaka kepada Ibu. Cerita ini mengisahkan tentang tetesan keringat terakhir seorang ibu yang berjuang dan berusaha agar anaknya menjadi lebih baik. Ya, dari cerita ini sebenarnya Novi adalah anak yang baik, akan tetapi karena dia terpengaruhi oleh lingkungan yang kurang baik, dia menjadi Novi yang tidak baik. Tapi setelah Novi memasuki pondok pesantren, dia telah menjadi Novi yang baik dan soleha. Dari kisah si Novi ini kita harus selalu menyayangi, menghormati kedua orang tua kita karena mereka yang sangat berjasa bagi kehidupan kita. Ambil positifnya, yang negatif jangan ditiru ya. Ambil pelajarannya aja. Cukup sekian dari kami. See you next time. Masya Allah, Tasya, tau gak sih drama itu menyentuh hati banget. Apalagi ya, di belakang bangku tuh ada pesantrennya tuh aku pengen nangis tuh yang ibu jadinya deh. Kalau Vita udah dong, stop nangisnya. Oh iya Ti, pokoknya ada yang kurang ya dari diantara kita berdua. Oh iya, Ayah Alex di mana Ti? Ayah Alex ya, bentar, anak panggilin dulu ya di Asia. Ayah Alex, aduh mana sih? Dipanggil kok gak nama. Halo, Tilo Vita, di Asia. Gimana nih? Ada bawa dua temannya nih, ganteng-gantengan nih, Ti. Mulai lagi nih penonton. Ayah Alex emang mau tampil setelah ini? Iya bakal tampil, jadi ini cuma baru dua nih pasukan yang Anda bawa. Masih ada ribuan pasukan lagi yang akan tampil setelah ini nih, Ti. Oke, tunggu ya. Iya, silakan. Rame banget ya pastinya. Oh ya, buat Ayah Alex sama temen-temen bisa langsung ambil posisi ya. Siap, laksanakan. Tasya, tau gak sih? Tadi soal ada drama, anak tuh denger lagu aca-aca nehi-nehi di belakang panggung. Jangan-jangan Ayah Alex. Stop. Daripada Tilo Vita terus-terusan menduga-duga, yang diduga ternyata tidak terduga, gimana kalau langsung saja kita tampilkan Bollywood Dance. Selamat menyaksikan. जितना देखो उतना सोचो क्या उसे मैं कह दूं
Lah emang anak kenapa? Udah lah Lex, apa sih yang ente pikirin? Jangan-jangan gara-gara amanah di Orsa. Nah, pasti itu kan yang membuat ente gelisah, iya kan? Enggak. Iya kan? Enggak. Teman-teman, salah satu teman kita ini ada yang gelisah. Kalian semua ada yang tahu? Kenapa? Pasti belum mandi. Pasti belum nyuci. Pasti Orsanya nggak becus. Nggak bisa ujian. Ya, semua diam. Pandangan ke saya. Dengar sini. Penyebab teman kita ini gelisah, nggak betah jadi Orsa. Antum kenapa sih? Nggak suka sama anak? Hah? Bentar, Lek. Ente mau kemana? Jangan terlalu emosi, Lek. Semua yang ada di Orsa itu emang berat, tapi jangan terlalu dibawa beban. Iya, Lek. Udahlah. Ini nggak pernah di Orsa karena amanah kan. Amanah memang berat. Yakinlah, Allah pasti bantu kita. Innallaha ma'ana. Jalani aja, Lek. Pondok tuh yang penting niatnya, masalah hasilnya buat kita bahagia. Coba lihat ini, Lek. Ini hasil perjuangan kita bersama. Buat kita bahagia kan? Seperti semuanya kita, Lek. Al barakatuh goyatuna abadan. Teman-teman, setuju nggak? Setuju. Ku salawase, pondokku sak tenane, ora ono sing liyane, pokoke ya oh ya awale dadi beban nanging panggah kerasan, ilmuku tenanan sanggup kok masa depan. wis rasah dipikirke, mung digawe sepele. Seneng kuning kene, atiku bungah rasane. Pondokku salawase, pondokku satenane, ora ono sing liyane, pokoke ya oh ya wis rasa sepaneng. Wong aku yo seneng-seneng, yo seneng-seneng dilakoni bareng-bareng, guyung mesem bareng-bareng, pokoke bareng gampang angel kudu dilakoni. Abot kangen yo dirasake, urip kuwi saanane wae, penting hasile bahagiake. Wis rasah dipikirke, mung digawe sepele. Seneng kuning kene, atiku bungah rasane. Wis rasa sepaneng, wong aku yo seneng-seneng, yo seneng-seneng dilakoni bareng-bareng, guyung mesem bareng-bareng, pokoke bareng gampang angel kudu dilakoni. Abot kangen yo dirasake, urip kuwi saanane wae, penting hasile bahagiake. Pondokku salawase, pondokku satenane, ora ono sing liyane, pokoke wis rasa
yo senang-senang, yo senang-senang dilakoni bareng-bareng, kuyu mesem bareng-bareng, pokoknya bareng gampang angel kudu dilakoni. Abot kangen yo dirasake, urip kuwi saanane wae, penting hasilnya bahagiake. Mondok kuwi sing penting niate, muga hasilnya bahagiake. Gimana Lek? Masih nggak betah jadi Orsa? Tenang aja Lek, kan masih ada kita-kita. Bener nggak? Yoi. Weh, bel makan tuh. Gimana kalau kita makan? Gas, kantin Babeh, Fajar yang bayarin. Gas kan? Bentar lah, tungguin. Siapa bilang coba orang cara baik, biar musuh-musuh batin semua ini satu. Karena bisa bilang kata tak bersatu, barang orang muda ini semulai menyatu. Sejak kera mai saya kae aji mai dia kakak Ari mai titi ama kantong saudara coba orang selamanya. Yo mari dukung, timur mulai muncul. No tipu-tipu ini sudah paling betul. Pertanyaan pendidikan kesehatan akan diperhatikan. Emai hama-hama kita toiliman. Dan ini sudah timur jagoan. Mari coba mora kita semua perhatikan. Satukan tekad dan tujuan. Coba mora juga bisa, mari tunjukkan. Ina mama, moga cawe. Mai kita hama-hama toiliman. Siapa bilang kau orang cara baik, biar musuh-musuh batin semua ini satu. Karena bisa bilang kau tak bersatu, barang orang muda ini semulai menyatu. Sejak kera mai saya kae aji mai dia kakak Ari mai titi ama kantong saudara coba orang selamanya. Beri tepuk tangan yang meriah. Itu di pesta acara Batam Petama.
Beri tepuk tangan yang meriah dulu dong buat penampilan Strive Manise. Keren banget ya Tiasvia tadi barusan. Bener-bener Masya Allah ya Tiasvia. Udah manis, unyu-unyu. Enak banget lagi jogetnya kalau dilihat. Bener banget nih Lovita ya Alex. Tahu gak tadi di belakang panggung aja nih. Sempet Tiasvia mau loncat langsung ke panggung. Tapi kan Tiasvia sadar diri ya udah pakai gamis kayak gini. Iya bener banget. Sadar usia apa sadar diri? Oke. Pokoknya bener-bener jempol buat santri-santri Almanar nih. Tapi karena kita terlalu asik nih, kita nggak sadar nih. Sampai akhirnya kita harus pamit nih, undur diri. Kita bertiga harus meninggalkan panggung ini. Jangan sedih dulu, Tilovita, Tiasvia. Penonton di depan juga jangan sedih dulu. Karena setelah ini akan ada 3 teman kita yang akan menemani ke depan acaranya yang pastinya lebih spektakuler. Bener banget nih Ahi Alex dan bener banget juga Tilovita. Langsung saja kita panggilkan Master of Ceremony kita kepada Ahina Pasari Pratama, kelas 2 intensif asal dari Pemalang. Uktina Sri Rizky Kurniasi, kelas 2 intensif asal dari Comal. Dan Uktina Ibnati Adibah, kelas 2 Tahasus asal dari Tegal. Kepadanya kami persilakan.